Mia sudah merencanakan semuanya bahkan sebelum ia berangkat dari kampung. Di dalam mobil travel menuju kota, ia menatap foto di ponselnya. Foto Cynthia dan Agung tersenyum di ruang tamu rumah mereka. Rumah yang nyaman, suami yang tampan, kehidupan yang stabil. Dalam hatinya muncul satu kalimat sederhana. Kenapa Cynthia yang mendapatkan semuanya? Ia bukan datang hanya untuk kuliah. Ia datang untuk mengambil sesuatu. Hari kedatangannya, langit cerah. Cynthia berlari kecil memeluk kakaknya dengan penuh rindu. Agung berdiri di belakang membantu menurunkan koper. Saat tangan Mia dan Agung bersentuhan untuk pertama kali, Mia sengaja menahan sepersekian detik lebih lama. "Terima kasih, Mas," ucapnya lembut. Tatapannya tidak biasa. Malam pertama, Mia menjadi kakak yang sempurna. Ia membantu memasak, bersikap sopan, tertawa ringan. Tapi, ia mengamati. Jam berapa Cynthia bangun? Jam berapa berangkat kerja? Kapan rumah benar-benar sepi? Minggu pertama, ia membangun kepercayaan. Cynthia merasa beruntung kakaknya ada di rumah. Agung merasa kehadiran Mia hanya sementara. Mereka tidak tahu, permainan baru saja dimulai. Hari ke-10. Pagi itu Cynthia berangkat kerja seperti biasa, mencium tangan suaminya, memeluk kakaknya. "Jangan bosan ya di rumah." Pintu tertutup. Mia menunggu 5 menit, memastikan suara motor benar-benar hilang. Lalu ia keluar kamar. Rambutnya masih sedikit basah. Pakaiannya santai namun membentuk tubuhnya. Ia berdiri di ambang ruang kerja. "Mas Agung, kopi." Agung mendongak. Mia masuk, meletakkan cangkir tapi tidak pergi. Ia berdiri terlalu dekat, mencondongkan tubuh saat melihat layar laptop. Kerja terus pasti bosan. Hari itu belum ada sentuhan berlebihan, hanya tatapan yang terlalu lama. Hari berikutnya, di dapur. Mia memasak dengan gerakan pelan. Saat Agung lewat, ia sengaja tidak memberi ruang cukup. Tubuh mereka bersentuhan. "Maaf," bisiknya. Namun tak langsung menjauh. Agung mulai gelisah. Namun ia tidak menghentikan. Dan Mia tahu, batas itu mulai retak. Hujan deras turun seminggu kemudian. Listrik padam, rumah gelap. Mia mengetuk ruang kerja. "Mas, aku takut." Nada suaranya lembut. Di kamar Mia yang temaram, jarak mereka semakin tipis. Tak ada paksaan, tak ada penolakan, hanya keputusan. Malam itu menjadi awal mereka melewati batas. Setelahnya semuanya terasa mudah. Setiap hari, Cynthia berangkat kerja. Mia menunggu rumah benar-benar sepi. Kadang mereka menghilang di kamar Mia. Tirai ditutup rapat meski matahari terang. Kadang di dapur. Di antara suara minyak mendidih, pelukan terjadi tanpa ragu. Kadang suara air kamar mandi menyala lebih lama dari biasanya. Uap hangat menyembunyikan kebersamaan mereka. Tak ada penyesalan. Yang ada hanya kenikmatan rahasia. Mia semakin berani. Ia mulai masuk ke ruang kerja tanpa mengetuk, mengunci pintu. "Kalau aku yang lebih dulu bertemu kamu?" tanyanya suatu hari. Agung tidak menjawab dengan kata. Ia menjawab dengan tindakan. Hari demi hari, hubungan itu bukan lagi sekedar godaan. Mereka saling menikmati. Malam hari, mereka duduk bertiga di ruang tamu. Cynthia tersenyum bahagia. Tak pernah curiga. "Mas Agung baik banget jagain aku," kata Mia polos. Cynthia tertawa. Memang, ironis. Karena setiap hari, rumah itu menjadi dunia berbeda. Suatu hari hampir ketahuan. Cynthia tiba-tiba izin pulang lebih cepat. Pesan masuk di ponsel Agung. Mia melihatnya lebih dulu. Dalam hitungan menit, kamar kembali rapi. Baju diganti. Pintu dibuka. Saat Cynthia masuk rumah, yang ia lihat hanya suaminya mengetik di ruang kerja dan kakaknya memasak di dapur.
Tak ada yang aneh, dan mereka tersenyum seperti biasa. Bulan demi bulan berlalu. Hubungan itu semakin dalam, semakin berani. Mia merasa menang. Agung merasa hidupnya lebih berwarna. Tak pernah sekalipun mereka membicarakan berhenti. Sampai akhirnya, kabar datang. Mia diterima beasiswa luar kota. Malam terakhir sebelum keberangkatan, mereka berdiri di dapur, tempat sentuhan pertama terjadi. "Semua ini seru," ucap Mia pelan. Agung senyum. Ya, tak ada tangis, tak ada drama. Hanya kenangan yang mereka simpan. Pagi harinya, Cynthia memeluk kakaknya erat. "Terima kasih sudah tinggal di sini." Mia membalas pelukan itu dengan senyum manis. "Jaga suamimu baik-baik ya." Mobil menjauh. Rumah kembali tenang. Cynthia merasa hidupnya kembali normal. Ia tidak pernah tahu bahwa selama berbulan-bulan, setiap kali ia pergi bekerja demi rumah tangganya, ia meninggalkan suaminya bersama kakaknya yang datang bukan sekedar untuk menumpang, melainkan untuk merebut. Dan rahasia itu akan tetap hidup di antara kamar, dapur, dan kamar mandi yang pernah menjadi saksi perselingkuhan paling sunyi dalam rumahnya sendiri.